dipakai kan hilang lama-lama. Iya, Sebenarnya bukan betul. cuma bahasa sih Kak, kayak lu bisa ngedesain. Kalau lu udah nggak lama Iya. ngedesain, nanti lu kaku sendiri. Iya, betul, Kayak betul, gitu. betul, betul, betul. Lu ngomongin soal masih ada di tempat Abnormal tempatnya masih ada, tapi orangnya udah nggak ada. harus Kenalkan Gina, seorang lulusan baru yang mencoba peruntungan di pekerjaan pertamanya. Dia masih sangat naif seperti kebanyakan orang melakukan sesuatu yang pertama. Tapi, ia sudah yakin bahwa bahasa adalah komunikasi terbaik dalam hidup. cerita kerja bersama Gina. Gina, Gina tahun berapa Gina? Lahirnya Lahirnya 2001 gue. lahirnya anak 2001. 2001. Ini baru pertama kali gue mengundang anak 2001 dan kebetulan lebih tepatnya mengundang. Lu angkatan tahun 2019. 2019, salah satu junior gue juga di Universitas Gunadarma, satu fakultas, satu jurusan ya, satu jurusan dan satu jabatan ketika di teater. Mereka kan gue ketua, Oh lu juga iya, ketua kan? iya, Iya. Ketua BEM juga nggak sih lo? Enggak. Oh enggak, Gue kadif, tapi memang sempat. Lu juga ketua BEM? Ketua BEM. Sorry, lu ketua BEM ya? Iya. Periode 2020, 2021, 2022, 2023. 2022-2023. Program apa saja? Yang lu kalau gue membanggakan adalah Liftra karena pertama kalinya gue buka open sebagai ketua divisi olahraga. Oh gitu, gue GEC sih, gue menghidupkan kembali GEC, Gunadarma Gunadarma English Club. Oh iya, itu sempat ada memang Gue sempat juga ada. sempat jadi ketua GEC juga. Sempat jadi ketua jadi GEC. GEC. Di 2000 kemarin tampil tahun 2022. 2022. Iya bener ya, 2022 pas event itu sebagai ketua karena kan kalau cerita kerja sebenarnya ngomongin soal pekerjaan dari pertama kali. Mungkin kalau dari segi pekerjaan, lu baru pertama kali ini ngambil full time ya? Yang Iya, tadi lu ngomong. baru dapat ya kan, Baru fresh dapet. graduate. Sebelumnya freelance aja. Freelance. Sebelumnya kita ngomongin organisasi dulu nih. Organisasi yang pertama kali lu gelutin tuh di mana? SMA. SMA. Itu Apa tuh? OSIS? English Club. Enggak, English bukan? Club. Bukan. Oke, memang lu udah ada basic dan mencintai bahasa Inggris. Iya memang passion dari gue SD kayaknya. Dari SD. Dari Michael Jackson meninggal. Dari terus lu mendalami lagu-lagu Michael Jackson maksudnya? Iya pasti. Oh iya. Iya kan, gue minta orang tua gue untuk les. Gue inget banget itu di BBC. Karena gue mau tahu artinya lagu Michael Jackson tuh apa. Oke, setelah lu tahu, akhirnya lu merasa oh dalam. Iya, dan ternyata bahasa Inggris tuh seru gitu. Oke. Bahasa tuh seru, mempelajari bahasa tuh seru. Yang akhirnya lu memutuskan ngambil sastra Inggris apa? Karena gue mau jadi guru. Oke, mulia sekali pahlawan tanpa tanda jasa. Lu kenapa mau ngambil, kan guru kan ibaratnya ya sekarang susah ya. Sekarang dicapnya susah. Gue nggak tahu deh soal kesejahteraan guru atau tenaga-tenaga pengajar gitu. Lu masih mempunyai mimpi yang sama? Iya, karena gue mau jadi guru bukan biar kaya, Tapi ngasih ilmu. ngasih ilmu. Kalau nyari kaya bukan jadi guru. Sama kayak bokap gue pernah bilang kalau mau jadi kaya nggak jadi polisi. Kebetulan kan bokap dari kepolisian. Pak, saya Seperti itu. Kalau mau kaya nggak PNS. Oke. Tapi polisi. Enggak, maksudnya pengusaha. Oh, pengusaha. Oh, oke, maksudnya nggak ngikutin orang kan. Iya. Lu punya jalan Iya, sendiri bener. gitu sebagai Bukan pengusaha. kerja di bawah orang, lu menciptakan kerjaan. Oke. Sebagai anak yang bisa dibilang kemarin sore ya, Gin. Iya. Cita-cita lu yang pengen jadi guru itu selain lu karena pengen mencerdaskan mungkin di mata rekan-rekan kerja yang sudah pada berumur seperti gua, kayaknya lu naif banget nih. Ada nggak lu punya pemikiran atau passion lu tuh di mana gitu? Passion gue memang guru sebenarnya. Memang ngajar. Memang ngajar. Selain itu nggak ada Desain paling. desain. Desain grafis. Desain grafis. Desain apa aja yang biasa lu? Gue bisanya infografis, feeds, Instagram, Instastory, banner, brosur gitu-gitu kan. Oh, memang udah megang itu dari Sudah. dari kapan lu mulai ngedalamin itu? 2020 Itu termasuk hobi kah? terpaksa juga awalnya. Karena Jadi gue masuk BEM itu dipilih jadi departemen multimedia. Jadi mau nggak mau gue belajar otodidak. oke. Dan ya udah kira bisa buka jasa desain sendiri. Sampai sekarang masih? Nggak, berhenti sejak mau kompre.
Gue fokus belajar dulu. Oke. Sampai sekarang kan udah selesai nih komprenya. Iya, dan gue untuk sekarang mau nyoba nyari yang kerja langsung. Oke, kerja beneran ya Kerja maksudnya. beneran. Tapi kan tadi lu belum dapet sebelum sekarang belum dapat kontrak resmi atau kontrak full time. Betul. Freelance apa yang udah lu lakuin sampai sejauh ini? Gue ngajar, gue private English course, terus gue private anak-anak juga, home to home, door to door, gitu. Sama ya itu desain grafis. Sampai sekarang selain itu bukannya ada tadi lu yang ngelakuin foto-foto? Oh iya, fotografer. Itu juga bless in disguise sih sebenarnya. Bukan gue yang punya, jadi gue kenal sama salah satu orangnya dan gue diajak berkecimpung juga. Oke, itu salah satunya spesial apa enggak maksudnya? Ya kan masa lalu dong, masa lalu. Spesial. Pernah jadi orang. Pernah jadi. Dia ini pernah gue ajarin. Dia ini mantan siswa gue lah bahasanya. Kayak gitu, Kak. Oke, berarti lebih muda dari lu dong? Enggak. Oh enggak? Kalau yang private English course itu kan gue speaking. Oh, Khusus untuk speaking. Khusus untuk speaking. Iya, itu memang yang sudah bekerja. Mereka tuh fokusnya cuma untuk melatih speaking, conversation, pronunciation kayak gitu-gitu. Oke. Lu kan bahasa Inggris tuh banyak ya? Bahasa Inggris tuh banyak, Greek ya bisa dibilang ya? Greek. Ya, Iya. Inggris Greek. Lu lebih kuat di mana? Lu lebih pede di speakingnya? Speaking sih di gue. grammarnya? Di speaking. Grammar gue jelek sebenarnya. Di speaking tapi gue lancar. Conversation gitu lancar. Conversation biasa itu lu lancar. Biasa. Tapi kan biasanya kalau dari segi speaking ada ketidakpercayaan diri gitu. Dari orang-orang kita ya, karena bahasa ibu kita bahasa Indonesia, dan kedua takut di judgement yang seperti tadi gua ngobrol sebelumnya ya, di episode sebelumnya sama Miss Eva. Apa lu nggak takut? Lu so Inggris banget lu Gin? Enggak sih, karena practice make perfect. Oke. Dan dengan siapa dulu kita berbicara? Oke. Kalau misalnya kita ngobrolnya sama orang yang ibaratnya closet minded gitu ya, pasti bakal dijudge gitu, karena mereka juga berpikirnya di situ-situ aja, lingkup berpikir tuh di situ-situ aja, mereka nggak mau maju, nggak mau berkembang, jadi buat apa kita? Ya, lu jadi ya harus menyesuaikan gitu. Atau gimana ya? Kalau ada di suatu kasus gitu kan, ketika lu lagi presentasi misalkan, so tahu banget sih Gina nih. Pernah ada kan? Pasti. Pernah ada. Lu gimana menyingkapin itu? Kita tuh nggak bisa nutup mulut orang, Kak. Kita cuma bisa nutup kuping kita aja. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Salah satunya ya omongan orang, tanggapan orang. Yang bisa kita kontrol pikiran kita sendiri. Kita mau dengerin atau enggak, mau nerima atau enggak. Oke. Lu kan bahasa Inggris itu butuh ada lawan bicara ya. Iya. Bahasa asing aja kayak misal nggak usah jauh-jauh, bahasa daerah aja, bahasa Sunda, bahasa Jawa, kalau nggak dipakai seperti yang episode sebelumnya Miss Eva bilang akan punah kalau nggak digunakan. Lu belajar sama siapa gitu? Karena gue pribadi sempet disuruh sama orang tua gue untuk belajar bahasa selain Inggris. Dan gue nggak mau, karena gue pikir kalau bahasa itu nggak dipakai, dalam artian gue nggak ada lawan bicaranya, kayak percuma. Iya, betul. Terus sekarang gue kayak mikir ngelihat siapa itu Vicky Naki, terus yang sekarang baru-baru karyawan Indomaret bisa bahasa Jepang. Ditambah gue juga wibu, suka anime maksudnya, jadi kayak terpacu lagu-lagu Jepangan. Ya gue juga melakukan pelafalan gitu. Lu sendiri ada lawannya nggak? Gue biasanya chattingan sama orang, sama temen, biasanya pakai bahasa Inggris. Oke. In general, di hari-hari, daily gitu, Inggris aja udah. Oke. Nggak pernah punya lawan yang bener-bener ngobrol gitu. Ayo kita satu hari ini ngobrol. Oh pernah juga sih, pernah juga. Nah itu kenapa gue juga buka private course gitu ya, biar gue juga dipakai ilmunya, otaknya jadi terusan bekerja gitu, nggak diem aja. Karena kan kalau bahasa kalau nggak dipakai kan hilang lama-lama. Sebenarnya bukan cuma bahasa sih Kak, kayak lu bisa ngedesain. Kalau lu udah nggak lama ngedesain, nanti lu kaku sendiri. Iya betul. Lu ngomongin soal freelance tadi, lu sebut lagi balik ke English course tadi ya. Iya. Itu memang lu punya atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Lu mulai sendiri? Iya, gue buka di Twitter. Oh, oke. Masih ada sampai sekarang? Enggak. Atau sebelumnya? Udah nggak ada. Udah enggak. Itu berapa murid yang lu terima saat itu?
Untuk yang older than me ya, lebih dewasa daripada gue Iya. tuh ada 10 sampai 15 orang 10 sampai 15 dalam orang. jangka waktu 1 tahunan. Oke. Lu yang nyamperin ke rumahnya atau janjian? Online. Kalau untuk yang lebih dewasa dari gue online, tapi kalau untuk yang anak-anak, yang toddler, teenager itu gue home to home, door to door. Nah, iya kalau yang lebih kayak tadi lu cinlok kan bisa juga ya. Iya. Kalau nggak ketemu gitu kan. Iya. Jadi awalnya kita di Zoom, terus ada satu hari gue nggak bisa ngajar, terus gue bilang kita make up class-nya mau nggak kalau offline class. Oke, Dan ketemu dia di oke, akhirnya kita ketemu di Abnormal Tebet. Abnormal Tebet. Sekarang sudah nggak ada semua abnormal kan? Apa masih ada? Masih Belum ada. Masih ada di Tebet. Abnormal Tebetnya masih ada, tapi orangnya udah nggak ada. Harus ada lagu-lagu. Lagu-lagu di situ. Nah, itu lu buka sendiri paling pertama ya. Iya. Setelah itu lu Desain. desain memang lu sendiri kah atau buka di sosial Sama buka di media? Twitter juga. Jadi dalam satu akun itu gue buka banyak course. Oke. Buka dua jasa lah. Ada jasa desain dan English course. Desain apa yang menurut lu sampai sekarang kayak, waduh, ini pekerjaan dari klien kayaknya gue susah nih desain yang ini. Susah ya? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Desain susah nggak ada. Nggak ada. Emang Karena lu- kebetulan kan gue juga ngefilter kan. Kalau misalnya mereka mintanya udah nggak bisa gue terima, gue tolak. Tapi kan yang Oke. udah-udah tuh gue desain brosur, Oke. Contohnya yang langsung lu tolak apa? Desain logo, seperti apa? logo yang yang susah lah gambarnya gitu. Itu gue tolak biasanya. Itu pasti langsung lu tolak. Langsung gue tolak. Oke. Desain tadi brosur undangan gitu. Undangan, iya undangan pernah. Lu berarti Kartu nama. pakai Canva Pro. Bukan, gue Adobe Illustrator. Adobe. Adobe. Mantep. Pakai Adobe. Gua aja pakai Canva lu. Kenapa lu pakai Adobe? Maksudnya memang lu basicnya awal-awal dari Adobe. Iya, dari Adobe. Lu mungkin kalau ngelihat Canva kayak receh gitu kan. Gitu kan? Enggak lah, kan masing-masing ini kan punya kelebihan kekurangan Kak. Betul. Kayak apa tuh Corel Draw kayak gitu kan Iya, masih Corel ada Draw. Masih ada ya? kelebihan kekurangannya masing-masing. Berarti lu nggak underestimate orang-orang yang seperti gua. Enggak lah, Masih yang ngedit pakai CapCut, yang ngedit pakai Ya Pixar, betul, itu terima kan kasih sudah jujur gua mengedit pakai CapCut. Lu kuliah tapi tepat waktu gitu. tepat waktu 4 tahun. Kuliah Pas. tepat waktu. Iya. Organisasi sempet di BEM juga, itu rumah gua paling pertama selain lab theater. Kesan dan lu ngerasa kayak ini BEM kayaknya rumah lu ngerasa BEM itu rumah lu nggak? Ngerasa lah banget. Dari segi Kekeluargaan. ya keluarga. Dirangkul. Kekeluargaannya. Tapi kan ada organisasi selain BEM. Ada sebuah HIM. Oh, Ya, itu kan yang bisa dibilang ya. Yang bisa dibilang resminya itu BEM, yang tidak resminya itu ini. iya benar. lu Yang, juga- yang bebasnya tuh yang ini, yang nggak bebasnya tuh BEM gitu. Gini, ibaratnya dalam pemerintahan, ini oposisi. Iya, benar. Lu juga cemplung ke yang ini kan, oposisi enggak. Enggak sempet? Enggak. Berarti lu nggak tahu semua soal atau mungkin ada yang Gue tahu sedikit banyak karena kan teman-teman gue juga ada yang dari HIM dan teman-teman nongkrong gue juga ada yang dari HIM, jadi sedikit banyak gue tahu. Tapi berkecimpung langsung turun nggak pernah. itu sebelum lu jadi ketua atau sesudah? Sebelum dari Pandangan zaman lu? gue maba sih. Pandangan lu soal itu apa? Karena itu baru ya, ketika gua mau pensiun dari BEM pun itu sudah ada gembar-gembor. Terus gua bersikap acuh tak acuh aja. Di satu sisi gue peduli karena lu ngapain buat kayak gini. Iya. Di sisi lain kayak ya udahlah terserah lu mungkin masih muda, mau menyalurkan energi lu terserah gitu. Apa ya kalau gue ya? Kayak lo juga sih Kak, acuh tak acuh juga sebenarnya. Lu ngelihatnya ada oposisi nih karena kan kita mahasiswa gitu ya. Mahasiswa selalu berpikiran positif, selalu lurus, selalu yang ini yang resmi. Ya. Lu gimana ngelihat ada yang Karena dari nggak resminya itu ya, jadi kadang udah males duluan gitu. Jadi ya udah kita liatin aja kali ya. Tapi temen lu setelah lu jadi ketua BEM, lu merangkul nggak? Atau temen lu yang tadinya satu tongkrongan, terus ketika tahu lu jadi anak BEM, lu Biasa aja sih, biasa aja. biasa aja nggak? Masih open, masih welcome di Ilong. Di Inung, di kampus Kelapa 2. Tuh.
masih nongkrong gitu nggak ada? Sekarang enggak, udah enggak. Iya waktu pas lu jadi ketua Oh, band. masih kan saat itu gue juga lagi ngurusin teater kan, jadi harus nongkrong juga. Iya, nggak ada gesekan-gesekan yang soal pengen tahu. Biasanya ada sih. Gue sih orangnya nggak gampang kepancing, Kak. Oke. Jadi apa yang udah gue kerjain, apa yang rahasia organisasi ya udah digip sendiri. Nongkrong main nongkrong aja. Oke, jadi ya lu tahu lapangannya lah ya. Iya. Ini di BM ini buat nongkrong, Betul, ini buat tahu porsinya. tahu porsinya. Tuh porsinya tahu porsinya. Jadi sama-sama jadi ketua, balik lagi ke lab teater. Oke. Teater lebih tepatnya. Teater ngadain event jadi ketua pertama kali Iya. di teater itu ya, di teater angkatan apa? Lu kesel pasti ada dong. Pasti ada suara-suara yang berbeda. Lu pun juga pasti ada. Gimana cara lu mengatasi suara-suara yang berseberangan dari lu? Kuncinya mengerti sih, Kak. Gue mengerti. Kuncinya mengerti. Tapi kalau dia nggak mau ngerti, gontok-gontokan maksudnya ya dia kuat-kuatan argumen. Lu ngasih pandangannya Akhirnya gimana? agree to disagree. Akhirnya kita tetap cari apa jalan tengah-tengahnya, apa yang opini dia masuk, opini gue masuk. Oke, solusi apa yang lu tawarkan? Ketika dia mentah-mentah langsung nggak mau, gue nggak mau ngeluarin uang segitu karena di zaman gua kita sama-sama kolektif, gue nggak tahu sampai 200.000, range-nya antara cepet sampai 200 kalau nggak salah ya. Di angkatan gue 200 sih. 200. Ada yang lebih nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Ada yang kontra dengan harga segitu? Ada, pasti ada. Nah terus Kembali lagi gitu, gue bilang ini tuh nanti juga di akhir bakal ada rincian semuanya. Bahkan bon-bonnya gue minta sama bendahara gue dikumpulin semuanya. Jangan sampai ada yang enggak. Kita foto satu-satu atau mungkin kita print, kita strapless, kita kasih semuanya ke orang yang nggak percaya dan orang yang percaya juga gitu. Jadi benar-benar kita clean, transparan. Kayak gitu. Tapi ada yang nggak terima nggak? Setelah dikasih buktinya, Rinciin itu? enggak, terima semua. Terima semua. Karena kan kembali lagi gitu, dari awal gue bilang emang kita udah transparan aja gitu. Nggak niat ngambil duit dan nggak niat korupsi juga. Ya dari kita untuk kita oleh kita kan. Bener banget. Bahkan hasil dari menjual tiket juga rata. Ya, dan gue beli tiketnya. OTS lagi ya? OTS Thank lagi. you loh. Iya. Gue beli tiketnya saat itu. Terus setelah itu ada drama-drama lagi kah? Enggak, sudah. Udah selesai. Selesai evaluasi, sudah kita gue bilang masalah ini cukup selesai di sini. Nanti setelah ini selesai, udah kita jadi teman lagi. Yang lu gondok, yang lu benci, yang lu sebel, udah itu cuma ada di event ini doang. Oke, berarti selesai di situ aja. Selesai di situ. Tapi masih keep kontak dengan orang yang kontra itu? Masih. Bahkan kemarin juga ketemu di acara Sastra on Stage 2023, kita masih foto bareng, masih kangen-kangenan gitu. Reminiscing good old days. Dulu kita setahun yang lalu masih di sini nih. Gitu. Selalu karena balik ke rumah kan. Bulungan itu selalu kembali ke rumah, betul. Lu ketika lulus ngambil kompre, kenapa? Kompre itu ada dua ya di universitas kita tuh ada dua, skripsi dan kompre. Kenapa? Apa pengen cepat lulus atau pengen nggak mau ngerasain rasanya skripsi atau gimana? Lebih ke gimana ya? Kalau ada yang gampang kenapa harus yang susah? Kayak gitu. Tapi memang nggak ada masalah dari segi orang tua, karena kan orang tua taunya ya, orang tua kita kan mungkin sama nih, lahirnya sama gitu di 70, 60, 70-an. Boomer. Generasi X namanya. Kalau di 60 70-an. Oke. Generasi X, kalau boomer sebelumnya. Oh iya, sebelumnya. Tahu kan gua? Kayaknya nyokap gue sebelumnya. Berarti boomer, benar tadi lu ngomong. Ada kontra nggak? Lu harus skripsi dong atau ya ada? Enggak sih. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Balik lagi nih, ngomongin soal paling pertama kali lu memutuskan untuk masuk ke universitas ini. Ambil jurusan, ada campur tangan dari orang tua lu atau memang lu mau sendiri? Memang gue mau sendiri. Emang Inggris tuh udah jadi passion gue kayaknya, Kak. Oke. Bahasa udah jadi passion gue. Ada next top destination dong, maksudnya lu pengen ke negara apa? Untuk settle gitu sendiri, pindah sendiri. Kayak gue nih, gue pengen banget ke
Jepang dan Finlandia sih, Oh, dua itu sih. oke. Tapi yang kayaknya sedikit susah beradaptasi mungkin Finlandia Oh iya sih. dari semua segi ya. Karena Jepang kan masih Cuaca Asia, betul. benar. Kalau ini Eropa dan langsung tinggal di negara kutub kan gimana nih perasaan gue? Benar. Tahu freezing gitu kan. Tahu freezing gimana? Nggak ada tolak angin lagi. Benar. Lu gimana? Di mana lebih tepat? Dan kenapa? Kalau luar negeri sebenarnya gue nggak ada sih kak. Nggak ada. Next Justru stop gue destination. iya nggak tahu kenapa. Di Indonesia ada. Indonesia ada, di Bali gue pengen. Tapi Kenapa? di Bali bukan yang Canggu, bukan yang apa namanya, yang rame-rame gitu. Iya, Justru gue mau di Buleleng ada. Buleleng. Kenapa Buleleng? Tentram, tenang, Oke. jauh dari hiruk. Lu pernah ke sana? Pernah? Oh memang nggak ada bule-bule gila itu? Enggak. Ya kan konotasi di Bali ya, di Bali, gitu, ya, di Bali yang sekarang di Canggu dan segala macamnya dan pasar kan. Udah dikuasain bule ya. Dikuasai bule, Bener. masa Makanya balik itu gua lagi nggak ke mau. Gua Belanda mau di- zaman penjajahan. Mm, Nggak mau Buleleng. Kebetulan di Buleleng itu nggak ada. Itu dia jauh kak dari Denpasar. Dari GWK ya? Iya. Iya. Dari GWK masih 2-3 jam. Oh iya masih jauh lagi ya? Iya, masih jauh banget itu. Oke. Lu waktu itu sama Bonyok tapi kesana? Sama Bonyok, kebetulan abang gue kan masuk polisi juga. Nah Oke. itu SPN Bali itu ada di Buleleng. Terus gue menikmati banget ya perjalanan selama 2-3 jam itu damai gitu, nggak ada macet sama sekali. Nggak ada macet ya? Heeh. Kalau di Jabodetabek kan, itu. ya kalau di Jabodetabek sebenarnya jaraknya tuh 20 kilo, ya kita tahu estimasinya kayak 15-20 menit, tapi kan jadi 1 jam Bener. karena kemacetan. Tapi biasanya di daerah tuh bener-bener ETA-nya, estimate to arrival-nya, ya bener segitu, Iya. nggak ada macet Nggak ada kan. macet makanya. Paling yang ngeselin ya lampu-lampu lalu lintas yang cukup banyak kan. Betul. Dan paling sewang-sewang lagi nyebrang sih biasanya. Betul. Ngelihat dari background lu yang polisi, nyokap juga, Enggak. bokap sama Bokap abang sama doang. abang doang. Lu nggak ada kepingin jadi sunnya gitu kalau misal lu nggak berhasil dengan mengajar misal ya, karena kan hidup tidak seperti apa yang kita mau tuh gitu. Betul. Bukan passion gue. Bukan passion. Bukan passion Tapi sempet didorong. Karena gue pikir rambut lu yang tidak mau gondrong itu enggak, bukan? Enggak. Bukan passion lu. Bukan passion gue. Kenapa? Dan pernah ada iseng nggak sih teman-teman lu yang soal jadi anak polisi itu gimana? Pastilah, pasti. Apalagi yang tiba-tiba diteleponin kan, Gin, gue ditilang nih, terus apa? Terus gue bisa apa? Kan Itu bukan dia. gue yang Itu polisi. dia. Iya, Gue gue ngapain? pernah kayak gitu. Gue pernah seperti itu. Lalu lu jawab gimana? Maksudnya kan Ya kan bukan gue yang polisi, terus gue mau ngapain? Kan gue jawab gitu. dia bantuin bokap lu gitu nggak? Iya, dia juga ngomong gitu, kan ada bokap lo, nggak ada bokap gue dinas. Jadi gue nggak mau ketergantungin gitu kak, karena gue juga bukan yang manfaatin bokap atau Oke. abang untuk kayak gitu. Oke. Gue bawa mobil pas gue udah punya SIM. Udah sekarang udah punya SIM. Udah. Pakai naik motor kesini naik motor Enggak pakai sih, helm. jarang dikasih naik mobil gue. Sekarang naik mobil berarti. Enggak, jarang dikasih naik Oh mobil. jarang dikasih naik mobil. Tapi kalau naik motor pakai helm pasti. Pakai. Wah, emang taat peraturan. Iya. Polisi presisi gitu. Presisi. Pada ini, tapi memang saya cinta polisi tanah air. Oh, gitu. Tapi bokap masih Masih. lama pensiunnya atau? Masih sih. Masih cukup lama masih 6 tahun lagi kayaknya, seinget gue. Oke. Duh, sensitif dan takut males gue nanti editnya kalau harus ada yang kosakata atau kan. Sebenarnya nggak menyeramkan itu, nggak semenyeramkan itu ya, apalagi khususnya bapak gue. Tapi nggak menyeramkan dilihat orang-orangnya gitu kan? Beneran nggak semenyeramkan itu. Orang bapak gue aja tuh sekarang lagi fokus main drone. Oh. Jadi yang hobinya ya. iya gitu. Hobinya main drone. Tapi pernah ada pacar lu yang ngapel bawa martabak dan bapak lu lulu langsung suka gitu nggak? Enggak lah. Kan ini pasti ditanya dulu apa namanya, dari mana, rumahnya di mana, kerja di mana. Backgroundnya ditanya Di semua. background ditanya semua. Background checking tuh pasti. Kalau bisa BI checking kayaknya. Kayak mau ngurus SKCK ke sana. Kayaknya bisa kayak gini. SKCK gue emang kebetulan sedang expired. Nggak ada ya? Nggak ada, lu mengikuti jejak abang lu mau punya cerita Mau sendiri. punya Ya? cerita sendiri. Malah kalau misalnya gue jadi polisi juga, lama-lama di rumah gue bikin polos. Tetangga bikin SKCK ke rumah gue gitu, assalamualaikum bu, bikin SKCK. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tapi memang lu passionnya di bahasa Inggris, Iya, dia mengajar. di mengajar lebih tepatnya. Lu ada bahasa yang mau lu tekunin lagi nggak?
Mandarin sih ya sebenarnya Kak. Mandarin. Karena Mandarin Sudah tuh mulai atau belum? belum sih. Tapi pengen lah kalau ada waktu, kalau ada kesempatan mau. Karena Iya. sekarang Mandarin lagi high demand banget Kak. Betul, biar kalau lu kepik lu nggak ya kan biasa begitu. Benar. Biasanya begitu kan. Benar. Iya. Siapa tahu dapet yang ini kan. Benar. Gina, di cerita kerja bersama gue lebih ke ngomongin soal background lu nih, ngomongin soal organisasi lu, tapi lu tahu lah caranya memotivasi diri dari PI, dari Kompre. Ada nggak sih kalimat-kalimat lu nih, kalimat-kalimat atau kata-kata favorit lu, entah dari misalnya kita anak sastra banget kan, dari Shakespeare, dari siapa lagi, Miss Aim saya lupa, dari siapa sih biasa karya-karya sastra? Oscar Wilde. Iya, yang ini yang buat George Orwell. Mungkin kalau memang ada, biasanya lu ada nggak kalimat-kalimat, atau kalau memang lu punya kalimat yang dibikin sendiri apa buat rekan-rekan kerja? Apa ya? Just do it aja sih Kak sebenarnya. Sungguh Nike sekali. Sungguh Nike sekali. Oh mungkin ini ya, sebuah advice kali ya. Ya, Secapek-capeknya orang kerja, lebih capek orang nyari kerja. betul. Gitu. Jadi please be grateful with what you have. Yes. Sambil lo juga bless Iya. with what you have juga. Iya, jadi nge-apply semua. Iya. Ya, sampai pada akhirnya lu dapat kerjaan full time sekarang, nunggu berapa lama tuh? Dari Agustus ya, gue lulus Agustus kemarin 2023. Hampir ya 6 bulan lewat lah ya. 6 bulan lewat. Tapi itu Agustusan gue baru sidang kan. Gue sidang kloter kedua. Gue benar-benar tepat waktu banget. Tepat waktu banget. banget. Tepat waktu banget, berarti nggak ada masalah dan segala macam. Iya. Kuliah aman-aman aja, organisasi tidak ada. juga aman, freelance juga aman. Freelance juga aman. Ya semoga yang sekarang biar lancar ya. Apanya nih? Oh, Kerjaannya biar lancar dan ya nggak cinlok lagi. Kalaupun ya kan ini lebih kecil kan? Iya. Nggak ada yang lebih tua kan? Nggak mungkin gue suka sama yang lebih kecil kan? Nggak mungkin. Kalaupun yang lebih kecil dari lu ya 16 tahun kan juga nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga. Iya mungkin juga. Jadi gini biar Kapok sih sama lancar. cinlok sih emang sih. Jangan lagi deh. Cinlok soal kerjaan ya. Iya, jangan mengabaikan kerjaan. Gina, terima kasih telah hadir di cerita kerja bersama. Terima kasih. Gina, nama panjang lu siapa yang ngomong? Asri Gina Zahira. Asri Gina Zaira. Gina, terima kasih.